warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ma wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang kami hormati para ahli, para ulama, dan juga para pendengar, para pemirsa, para penyimak, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ridhanya dunia dan akhirat, digampangkan rezekinya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan menerangkan sesuatu barang temuan, ya, gimana solusinya ketika kita menemukan sesuatu di jalan atau di hutan atau di tempat sepi atau di tempat ramai, biar kita paham, biar kita tahu kalau di dalam kitab ya seperti ini, ya mari kita ikutin kitab-kitab yang sudah disepakati oleh para ulama masa-masa dulu. Jangan sampai dirubah sesuatu yang sudah ditetapkan, apalagi yang bersandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sebelumnya ngirim Fatihah kepada musonib, dan juga mudah-mudahan kita diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, dan barokah. Amin amin Allahumma amin. Ala hadinnya wa ala man sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mudia kana sa'in di surah mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa idza wajada luqatatan fi mautin aw tariqin falahu ahduha wa tarkuha wa ahduha aula min tarkiha in kan ala siqatin minal qiyami biha. Wa idza akhadha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya'a wa i'aaha wa ifasaha wa wika'aha wa jinsaha wa adadaha wa waznaha wa yafadaha fi hirzin misliha summa idza ara'aha tamallukaha arrafaha sanatan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menjelaskan, akan menerangkan, saling berbagi, akan mengingatkan, saling mengaji untuk memperdalam ilmu agama kita dalam hukum Islam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa idza wajada luqatan fi mauti. Apabila kita menemukan sesuatu lukoto atau barang yang hilang dari pemiliknya, atau barang temuan yang disebabkan hilang dari pemiliknya, yang mana kita menemukan di hutan yang rimba, atau di tengah jalan, atau di jalan. Gimana solusi kita ketika kita berjalan, sedang mau kerja, rekreasi, atau kemanapun dengan aktivitas kita, kemudian di tengah jalan menemukan harta, menemukan benda, atau di hutan. Apa solusi di kitab? Maka falahu ahduha wa tarkuha
maka kita ada dua versi, dua pilihan. Yang pertama, falahu ahduha, maka boleh mengambilnya. Yang kedua, yaitu meninggalkannya. Kapan hal itu boleh diambil dan boleh ditinggalkan? Ini kita harus teliti, karena banyak sekarang ketika menemukan sesuatu langsung diambil. Kadang ada sekalipun dirinya gak bisa dipercaya dan gak tahu caranya tentang barang temuan. Kami akan menjelaskan. Apabila kita menemukan falahu ahduha, yang pertama boleh mengambil, ia mengambilnya, atau watarkuha, atau meninggalkannya. Wa ahduha aula min tarkiha, mengambil itu lebih utama daripada meninggalkannya. Kapan itu terjadi? Kapan mengambil itu lebih utama daripada meninggalkannya? Ingkana ala sikotin minal qiyami biha, yaitu ketika kita menemukan barang tersebut di jalan ataupun di hutan, dalam artian kita bisa menjaganya, dalam artian kita amanah, bisa dipercaya. Ingkana ala sikoti minal qiyami biha, jika pengambilnya percaya bahwa dirinya dapat mengurusinya, dapat menjaganya kepada barang tersebut. Jadi ketika kita menemukan dompet di tengah jalan, dalam artian barang yang ditemukan, itu boleh dua versi, yaitu mengambil atau meninggalkannya. Tapi dengan catatan mengambil itu lebih utama daripada meninggalkannya jika kita itu jika kita itu bisa dipercaya dan kita bisa menjaganya terhadap barang tersebut. Seperti ini. Jadi ketika kita menemukan sesuatu, jangan moro-moro mengambil, jangan moro-moro meninggalkan. Kita baca kepada diri sendiri, apakah kita bisa untuk menjaga harta ini. Kenapa? Karena ada catatan untuk selanjutnya, karena ada catatan sampai kapan menjaga, ya, seperti itu, sampai berapa hari, berapa bulan. Dengan catatan di sini, ketika kita mengambil wa idza akhadaha, apabila kita mengambil terhadap barang tersebut yang temuan, dalam artian mengambil bukan uang yang ditemukan kita, bukan pas dibuat belanja langsung, tidak, ya, tidak. Tapi wa idza akhadaha wajaba alaihi ayya'rifa sittata asya'a, dalam artian hanya bisa mengambil dari tempat yang di jalan tadi yang ditemukan dibawa oleh kita, dengan catatan wajaba alaihi ayya'rifa sittata asya'a, dengan catatan kita harus mengambilnya, wajib ia mengetahui 6 hal. Dalam artian mengumumkan. Yang pertama, wadah dukoto warna apa, seperti itu. Terus yang kedua, bungkusnya dan juga benang jahitnya, wa i'aha wa ifasoha wa wika'aha wa jinsaha, dan juga jenisnya, wa wa'adaha, dan juga bilangannya berapa. Tapi dalam artian ketika pengumuman hanya disebut itu, warnanya apa, barang siapa yang kehilangan dompet, warnanya ini, warnanya apa, yang disebut warnanya, ya. Tapi harus disebut barangnya. Hari gini, hari Senin seumpama,
tanggal segini, dan jangan disebut jumlah uangnya, hanya ditanyakan di pengumuman kita itu berapa jumlah uangnya, dan terus tulis nomor HP kita yang orang yang menemukannya, biar orang yang menemukan itu, orang yang kehilangan itu biar bertanya kepada kita ya. Ketika sudah orang yang bertanya, yang mengaku bahwa itu menyatakan punya dirinya, kita harus ditanya ya, jumlahnya berapa, harus ditanya. Jangan sembarang. Kenapa? Ketika kita memberikan tahu jumlah uangnya, sementara orang itu dalam artian nggak dikasih pertanyaan dulu, kemudian kita keliru, maka kita nanti yang bertanggung jawab terhadap orang yang sudah mengaku uangnya padahal bukan itu. Seperti ini. Atau barang yang lain, bukan hanya uang. Wa waznaha, dan juga wajib dia menyimpannya. Di mana menyimpan? Apa di bank, apa di mana? Wa yafadaha fi hizri misliha, yaitu menyimpan di tempat yang pantas jika ia hendak summa idza arada tamallukaha arrafaha sanatan ala abwabil masjidi wa fil mawadi'iddi wa fi mawadi'illati wajada fihi. Jika orang yang menemukan itu ingin memilikinya, ya kayak tadi sudah harus diumumkan, harus mengumumkan setahun lamanya. Arrafaha sanatan, yaitu diumumkan setahun lamanya ketika kita ingin memilikinya. Atau setelah setahun nggak ada yang ngaku, baru boleh dimiliki, dengan catatan ini nanti. Di mana diumumkan? Yaitu arrafaha sanatan ala abwabil masjidi, diumumkan setahun. Yang pertama di masjid, dan yang kedua wa fil mawadi'illadzi wajadaha fihi, dan diumumkan di tempat barang temuan tadi tersebut. Seumpama kita menemukan di jalan gang Taman Pancing seumpama, maka di situ diumumkan di mana tempat itu menemukannya, diumumkan di tempat barang yang kamu temu tadinya. Jadi diumumkan, dikasih kertas. Makanya ketika kita nggak ingin repot, ya tinggal milih kita apa mau mengambilnya, apa mau mengambilnya dalam artian dibawa dengan cara amanah atau dibiarkan. Yaitu risikonya kalau mengambilnya, kita harus mengumumkan selama 1 tahun. Apabila kita ingin tidak mengambilnya, ya nggak punya tanggungan apa-apa kita. Cuma di dalam kitab, apabila kita mampu menjaganya terhadap keamanannya, dan kita percaya terhadap dirinya bahwa kita bisa menjaganya, ya lebih bagus mengambilnya. Dan diumumkan di tempat tersebut dan di masjid, yang mana di masjid itu tempat ramai, dan juga di pasar-pasar, di tempat ramai-ramai itu. Fa'ilam yajid sahibaha kana lahu aytamallakaha bisyaratid damani wal luqatatu arba'atin adrubin. Jika tidak ditemukan lukoto tersebut,
jika tidak mendapatkan pemiliknya, dalam artian orang yang kehilangan itu sampai 1 tahun itu nggak ada yang ngaku terhadap yang kamu temu tadi. Sudah 1 tahun diumumkannya, maka fa'ilam yajid sahibah kana lahu ayyatamallakaha, maka boleh ia memilikinya dengan syarat doman, ya. Yatamallakaha bisartid domani, yaitu dengan syarat doman, mengganti. Ketika kita sudah diumumkan, ya, di pasar, di masjid, di tempat penemuan tadi, di jalan-jalan, ternyata nggak ada yang mengaku, nggak ditemukan orangnya, padahal di situ sudah dicantumkan nomor HP kita. Ternyata nggak ada yang mengaku sampai 1 tahun, maka dia boleh dimiliki oleh kita, dibuat belanja, dengan catatan kita harus hitung uangnya yang ditemukan itu berapa, dan juga wadahnya jangan sampai dibuang kalau memang ada wadahnya, dengan catatan harus doman, bisa didomani, yaitu dengan syarat doman. Makanya tidak boleh sampai lupa terhadap itu. Kenapa? Karena harus doman, khawatir waluqotatu arba'ati darbani, harus doman sewaktu-waktu pemiliknya ditemukannya, dan lukoto ada 4, ya. Jadi ketika sudah diumumkan 1 tahun masih nggak ada yang mengakunya pemiliknya, maka boleh kita digunakannya, dimiliki oleh si penemu tersebut, dengan catatan harus doman. Ketika sudah melewati 1 tahun, ternyata kok orangnya mungkin, atau dia merantau, nggak tahu kalau uangnya sudah ada yang mengumumkan, ternyata dia ngaku setelah 1 tahun, setelah kita mengumumkan 1 tahun lebih, kok ada yang ngaku. Padahal di dalam syarat di sini harus 1 tahun boleh kita memilikinya. Lalu setelah 1 tahun sudah diumumkan kok nggak ada yang mengaku, kemudian digunakan oleh kita uang tersebut, barang tersebut yang kita temukan, kok tiba-tiba ngaku, udah dapat 1 tahun setengah kok ngaku, maka harus doman. Orang yang menemukan tadi ya harus doman, tetap mengganti. Kenapa? Karena itu bukan hak kita, bukan milik kita. Kita hanya menjaga. Makanya di depan disebutkan kapan itu lebih utama mengambil daripada meninggalkan, ya. Kapan? Ingkan ala sikotin minal qiyami biha, apabila kita amanah dan bisa menjaganya. Dengan cara menjaga, dengan cara amanah, berarti ada istilah bahwa ini hanya sekedar dijaga, bukan milik kita, membantu. Nah, ya, ketika setelah diumumkan ternyata nggak ada yang ngaku, ya boleh dimiliki. Ternyata pas tiba-tiba ada yang ngaku setelah kita gunakan, ya harus kita mengganti. Harus mengganti berapa jumlah uang yang kita digunakan, seperti itu. Ya, makanya ketika kita menemukan, mari kita jangan senang dulu, jangan bahagia dulu. Kenapa? Masih banyak syarat-syarat yang kita harus selesaikan, ya. Sehingga dalam hukum Islam ini ihtiyatun benar, ihtiyatun sungguh terhadap hal yang sepele sampai dijaga seperti ini. Ya, kalau kita nggak bisa menjaganya, ya jangan diambil, biar kita nggak bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wal luqatatu arba'ati adrobin, dan luqatah itu ada 4 macam, ya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan untuk episode ajian kitab yang selanjutnya, seperti itu. Mudah-mudahan sekian
yang kami sampaikan mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang amanah, yang sikok, yang bisa dipercaya. Amin amin Allahumma amin. Mungkin sampai di sini. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.